Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tetap memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya perlu informasikan bahwa sesuai dengan sidang isbat Kementerian Agama telah ditentukan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Berarti hari ini adalah tarawih penutup, bukan tarawih terakhir. Kalau saya bilang tarawih terakhir, mungkin tahun depan kita nggak tarawih lagi gitu kan. Jadi ini tarawih penutup. Semoga apa yang kita lakukan selama ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kami tentu karena ini adalah tarawih penutup, kami dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah di masjid ini. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam pelaksanaan ibadah di masjid ini barangkali ada kekurangan. Kami mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Terima kasih kepada panitia Ramadan yang begitu giat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Juga kepada para imam yang telah melaksanakan tugasnya sesuai jadwal yang sudah kita tentukan. Khususnya kepada Mas Tarjo, kami pun mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaannya dalam melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tanpa Mas Tarjo kita kurang gembira gitu, karena selalu mengucapkan Mas Tarjo selalu sebagai marbot yang cukup bagus karena suaranya tidak pernah berubah gitu. Biasanya selama saya hitung selama 1 bulan penuh, Mas Tarjo tetap berada di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena dulu mengawali 1 Ramadan saya yang melakukan sedikit sambutan atau istilahnya kultum kecil-kecilan, maka kalau penutup, kalau diawali dengan DKM, ditutup dengan Pak RW nanti akan menyampaikan. Mungkin beliau akan menyampaikan kebijakan-kebijakan, program-program di wilayah, baik itu terkait dengan program di kelurahan maupun yang lain-lain. Nanti kita akan mendapatkan sedikit pencerahan dari Bapak RW kita, yaitu Bapak Haryanto. Selanjutnya kami perlu informasikan lagi bahwa pemasukan kotak amal sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp19.525.000. Kemudian tadi malam masuk 330.000 ditambah impak Rp500.000. Jadi jumlah saldo sampai malam hari ini
sebesar 20.355.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsirah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan masjid. Dan selanjutnya tidak perlu panjang lebar, Bapak Haryanto kayaknya ada sebelah kanan kita. Kami mohon untuk Bapak Haryanto untuk menuju ke mimbar ini untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan program di lingkungan. Terima kasih. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Kan membuka saya menutup Bapak. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adanali iman wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hikmah, wabil khusus Bapak Ketua DKM kita nih, beserta jajarannya yang saya hormati. Saya ini terkejut nih Pak, nih harus ngomong ini Pak. Terima kasih Pak Haji, Bapak Ketua DKM kita. Tentunya saya berdiri di mimbar ini atas izin jualah, atas izin Allah ya. Dan tetap marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kenikmatan yang begitu besarnya. Mungkin saya mewakili teman-teman pengurus RW menyampaikan kaitan dengan lingkungan. Alhamdulillah di lingkungan RW 08 hingga malam ke-30 tarawih ya Pak ya, masih kondusif. Artinya tidak ada masalah-masalah yang berarti ya. Apalagi kaitan dengan adik-adik kecil kita, anak-anak kita yang mungkin dari tahun ke tahun kita mendengar juga apa istilahnya itu tradisi ya, tawuran gitu. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini aman. Aduh, ini udah upeti nih Pak. Maaf ganggu Pak. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentunya kita mengawali apa istilah kultum apa kulma nih Pak Ustadz nih. Kulma ya. Kuliah apa? Bukan kuliah sih, kayak serem banget gitu. Allahumma ini as'aluka ilman nafihi wariskon ya, kemudian ilmu ya, ilmu muta kobala ya, yang tentunya Bapak dan Ibu semua tahu lah ya. Artinya kita di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat baik ya. Karena pada prinsipnya saya
coba sedikit mereminding ya. Tempo hari saya beberapa waktu yang lalu mendengarkan juga kaitan dengan ibadah kita, ya. Apa itu ibadah? Tentunya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad diminta atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat, ya, sholat 5 waktu yang diawali dengan apa? Kita harus mensucikan diri, berwudu, ya, berwudu. Setelah berwudu menghilangkan hadas besar dan kecil, dan kemudian baru kita niat untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, disinilah kita tentunya kita bisalah memaknai, memahami, karena setiap bacaan yang kita baca, saya meyakini kalau Allah tuh pasti mendengar. Bagaimana bacaan Allahu Akbar itu, wah, Allah mendengar. Nah, ini umat Kanjeng Nabi Muhammad menyanjung kami, menyanjungku, memohon kepadaku, ya, ya, mudah-mudahan di dalam kita melaksanakan sholat dilaksanakan dengan tawadu, khusyuk, tertib dan tartil. Diharapkan sholat kita akan menjadikan pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik, yang berkualitas, artinya tidak kita mudah sombong atau marah-marah, atau mungkin bahkan kita tidak harus ngomong atau ngejelekin sekalipun di belakang, di dalam hati, ya. Ini kira-kira masih ada waktu nggak nih? 2 menit lagi ya. Karena nih poin yang ketiga ada Alkisah nih. Kaitan dengan kita tidak boleh ngomongin orang sekalipun di dalam hati gitu. Nah, ini kisah ini dikisahkan oleh Habib Al-Habsyi. Mungkin zaman bahala ya, zaman kuda gigit besi, zaman kolonial lah gitu ya. Nah, pada suatu saat seseorang ini akan menuju ke salah satu tempat untuk memberikan, ya, semacam tausiah sambil menunggu buka puasa. Nah, di perjalanan ini sang tuan besar ini melewati jalan setapak, ya, di mana jalan setapak ini di pinggiran kali, ya. Nggak lama kemudian dia melihat seorang pria dan wanita duduk di bawah pohon, bahkan di samping mereka ada sebotol minuman kan gitu. Nah, tiba-tiba ada perahu melintas terbalik. Semua penumpangnya butuh pertolongan dan tuan besar ini hanya terpaku, dia tidak bisa menolong. Akhirnya si anak muda ini langsung menolong dan terselamatkanlah untuk beberapa orang. Karena dia napasnya ngap-ngap, akhirnya naik dan mempersilahkan ke tuan besar tadi. Tuan, sekarang giliran tuan, ini tinggal 1 orang untuk diselamatkan. Lagi-lagi dia bengong juga. Akhirnya begitu cekatannya si anak muda ini menolong kembali. Ya. Akhirnya terselamatkan penumpang perahu yang terbalik itu. Lalu apa? Kata si anak muda ini bicara sama sang tuan ini. Tuan, perlu tuan ketahui bahwa wanita yang di samping saya itulah ada ibu kandung saya. Dan minuman yang di sebelah saya, sebotol minum itu adalah minuman air putih rencana untuk berbuka puasa. Tolong mungkin ini bisa disimpulkan sendiri-sendiri lah ya. Artinya kita tidak menggurui, ya, ini Alkisah ini memang benar terjadi. Mungkin demikian Pak Haji, ya, Bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf kalau memang saya agak nyeleneh atau mungkin kata-katanya spontan begini, karena semuanya itu ya Allah lah, ya. Kita
tetap mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.